Bertemu lagi sama Ustadzah Puji di pelajaran prakarya kelas 8. Kita masih membahas bab 1 di part ketiga. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak alam. Nah, setiap daerah itu memiliki jenis kerajinan lokal yang berasal dari bahan lunak yang menjadi unggulan di daerahnya. Nah, hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah itu berbeda. Misalnya, jenis kerajinan di Banyumelek, Lombok. Nah, sumber mata pencarian masyarakat daerah ini adalah membuat tembikar atau keramik hitam. Karena sumber daya alaminya di sana itu tersedia banyak tanah liat. Nah, terus misalnya dari daerah lainnya gitu ya, misalnya daerah Jakarta. Nah, atau kota lainnya di seluruh Indonesia telah banyak menciptakan peluang usaha dengan mengembangkan kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan. Pembuatannya harus melalui proses terlebih dahulu, misalnya dari flour clay yang berasal dari beberapa yang dihasilkan oleh beberapa masyarakat di daerah Ungaran, Jawa Tengah. Nah, mereka mencoba membuka peluang kreatif ini dikarenakan dorongan untuk membuat hal-hal baru di dunia usaha kerajinan Indonesia. Nah, kita nanti di sini akan membahas beberapa kerajinan. Yang pertama berasal dari keramik, kerajinan kulit, kerajinan adonan tepung atau flour clay, dan kerajinan getah nyatu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kerajinan keramik. Nah, kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasanya dikenal dengan kerajinan keramik. Nah, atau lempung gitu ya, tanah liat itu. Nah, asal kata keramik adalah keramos, berasal dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Nah, pada pembuatan keramik, tanah liat ini memiliki sifat plastik sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dengan tingkat pembakaran suhu sekitar 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Nah, kalau misalnya belum dibakar kan masih lembek kayak gitu ya kan. Setelah dibuat terus dikeringkan dan dibakar biasanya kayak gitu. Nah, pastinya yang pertama itu bahan produksi pembuatan keramik, yaitu yang bahan utamanya yang pastinya adalah keramik. Nah, di sini ada beberapa alat produksi dalam membuat sebuah kerajinan berasal dari keramik. Yang pertama itu ada butsir, yang A. Nah, yang kedua ada tali pemotong. Yang ketiga ada spon. Terus yang D itu handle. Yang E itu roll. Dan yang F itu ada tungku pembakaran. Dan yang G adalah kick wheel. Nah, itu alat-alat yang digunakan ketika membuat sebuah kerajinan yang berasal dari keramik. Nah, ini adalah beberapa produk gitu ya kan, yang berasal dari keramik. Ada guci, terus ada hiasan dinding yang berbentuk piring. Nah, itu. Nah, bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Nah, orang asing sangat menggemari keanekaragaman keramik buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contoh dari kerajinan dari keramik. Nah, selanjutnya adalah ada proses pembuatan keramik. Nah, teknik pembuatan kerajinan bahan tanah liat cukup banyak.
Nah, jika telah mengenal teknik dalam pembuatan kerajinan keramik, tentunya semakin menambah wawasan kalian dalam menentukan rancangan produk kerajinan yang akan kalian buat misalnya. Nah, di sini ada beberapa teknik gitu ya kan dalam proses pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama adalah teknik pijit ya kan atau pinch. Nah, teknik pembentukan bahan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit, ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Terus yang kedua itu ada teknik pilin. Nah, teknik pilin atau coil, teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Yang C yaitu teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik dan berbentuk persegi atau silinder. Nah, ini contoh dari teknik-teknik tadi ya. Yang gambar pertama itu ada teknik pijit ya kan, yang kedua pilin digulung-gulung kecil, terus yang ketiga adalah lempengan dibikin lempeng, terus yang keempat ada teknik cetak ya. Teknik cetak ini adalah pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat. Nah, dengan bentuk dan ukuran yang sama juga. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan dan cetak basah dengan teknik cor. Nah, selanjutnya yaitu dari kerajinan yang berasal dari kulit. Nah, tahu nggak sih kalian pada zaman dahulu itu ada suatu kerajinan yang berasal dari kulit yang sangat terkenal. Nah, yaitu wayang kulit yang biasanya digunakan oleh orang Jawa gitu ya kan. Terus tahu juga wayang kulit juga pada zaman Wali Songo dulu juga untuk penyebaran agama Islam juga termasuknya. Nah, di sini menurut pengertiannya wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Jadi biasanya itu wayang kulit itu ada ceritanya, dan ceritanya biasanya cerita-cerita dalam kehidupan sehari-hari juga ada, terus diceritakan pada zaman dahulu juga ada. Nah, itu kayak kalau dalam modern biasanya itu drama gitu ya kan. Nah, tapi kalau di sini wayang kulit itu menggunakan ada namanya kerajinan wayang kulit, terus ada dalangnya kalau ingin memainkan wayang kulit kayak gitu. Nah, UNESCO juga telah menetapkan sebagai warisan bangsa wayang kulit pada Indonesia. Jadi di dunia juga udah menetapkan bahwa wayang kulit itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, bahannya untuk membuat wayang kulit yaitu ada kulit dan pewarna. Nah, di sini ada beberapa alat gitu ya kan untuk digunakan dalam memproduksi atau pembuatan kerajinan kulit, yaitu pahat, ada plong, ada gunting, ada cutter, jarum, dan mesin jahit kayak gitu. Nah, ini ada beberapa produk dari kerajinan kulit, bisa tas, sepatu, dompet, dan lain-lain gitu, banyak lagi kayak gitu ya kan yang berasal dari kulit. Nah, kulit ini kulit hewan ya, kebanyakan itulah kulit hewan kayak gitu. Nah, di sini ada proses pembuatan kerajinan kulit. Nah, kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah
atau split. Nah, kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Nah, pertama-tama biasanya kulit itu direndam dulu itu beberapa hari, terus habis direndam dijemur gitu ya kan, dijemur, dikerok dulu, biasanya bulu-bulunya dibuang terus dicuci kayak gitu. Terus setelah udah kering diberi warna dasar dan ditatah dengan pahat mengikuti pola. Terus setelah itu diberi pewarna sesuai dengan apa sih yang mau dibuat, sesuai selera oleh pengrajin. Nah, mungkin sekian ya pertemuan hari ini. Nanti next meeting masih berasal dari kulit, yang berasal dari adonan tepung dan kerajinan getah nyatunya next pertemuan. Nah, sekalian juga next pertemuan ada kerajinan bahan lunak buatan. Kalau tadi kerajinan bahan lunak alami. Itu. Sekian atas perhatiannya. Apabila Ustazah ada kesalahan, Ustazah minta maaf. Sebelumnya kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.